Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memastikan tunjangan hari raya, THR bagi pegawai negeri sipil, PNS TNI dan Polri, akan mulai dibagikan pada H10 hingga H5 Lebaran 2021. Untuk pencairan THR PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar Rp30,6 triliun yang terdiri atas THR PNS instansi pusat dan PNS di pemerintah daerah. THR ini akan dibayarkan pada H10 sampai H5, karena biasanya ini bertahap, kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu, tanggal 28 April tahun 2021. Dia mengatakan, dana THR PNS 2021 sebesar Rp30,6 triliun tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah Rp15,8 triliun dan Rp14,8 triliun untuk daerah. Saat ini, lanjut dia, pemerintah tengah merampungkan pembahasan aturan pelaksana pencairan THR berupa peraturan pemerintah, PP, agar bisa segera ditandatangani Presiden Jokowi. Saat ini PP-nya sedang dalam proses untuk kemudian ditandatangani Bapak Presiden, ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu. Ia berharap dengan pemberian atau pencairan THR PNS 2021 akan mendorong masyarakat untuk berbelanja sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap belanja masyarakat. Jadi jumlahnya sangat signifikan THR ini dan kita harapkan akan mendorong. Meskipun masyarakat tidak mudik, tapi tetap bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di kota tempat tinggal mereka, ungkap Sri Mulyani. Ia berpesan agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi dengan cara berbelanja ke pusat perbelanjaan namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah pun, kata dia, akan menggunakan berbagai instrumen secara kreatif seperti Hari Belanja Online Nasional, Harbolnas. Aktivitas konsumsi tetap terjadi, investasi mulai tumbuh, dan ini semua akan menjadi resep bagi kita untuk memulihkan ekonomi tanpa menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah COVID-19, tegas Sri Mulyani. Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan THR kepada pekerja atau buruh selambat-lambatnya H7 Perayaan Idul Fitri 1442H. Menurut Ida, pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap perekonomian, karena hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya pekerja atau buruh. Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin cepat. Tahun ini pemerintah berkomitmen THR 2021 harus dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab di awal tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha untuk memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja, ujar Ida Fauziah beberapa waktu lalu. Ida mengatakan, pihaknya sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia. Keseriusan ini dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan posko THR, dan dilibatkannya serikat pekerja, SP, serikat buruh, SB, dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau posko THR. Dilibatkannya SPSB dan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana dengan baik, ujar Ida. Ida menegaskan, bagi para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H1 Lebaran, akan ada sanksi 5% dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. Pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas usaha, ujar Ida. Ida menilai saat ini kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Maka dari itu, Ida yakin kondisi pengusaha sudah membaik dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.